Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Extradis Channel dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Nah pemirsa, di episode kali ini narator kami akan menceritakan kisah nyata horor yang datangnya dari subscriber kami dari Sukabumi, sebut saja namanya Dodi. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 1995 ketika Dodi baru berusia 19 tahun sampai umur 25 tahun. Karena takut ditinggalkan istrinya, Dodi melakukan pesugihan tuyul. Seperti apa ceritanya? Narator kami akan menceritakannya hanya di Ekstradisi Misteri. Dodi adalah anak tunggal dari keluarga yang cukup berada waktu itu. Orang tuanya sangat menyayangi Dodi karena Dodi punya kekurangan fisik. Kalau berjalan, Dodi terlihat sedikit pincang karena memang kaki Dodi tidak sama panjangnya. Dodi termasuk anak muda yang rajin, pinter, dan supel dalam pergaulan. Maka tak heran kalau Dodi mempunyai banyak teman. Namun saat Dodi berusia 19 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Ibunya meninggal karena sakit dan bapaknya meninggal karena kecelakaan di Bandung saat berbelanja kebutuhan kios sembakonya yang dia kelola di salah satu pasar di kota Bandung. Setelah ditinggalkan orang tuanya, otomatis semua kekayaan seperti rumah, beberapa petak sawah, termasuk kios sembakonya di kota Bandung, jadi milik Dodi. Makanya Dodi sering menghabiskan waktunya di Bandung mengelola kios sembakonya. Tiap sebulan sekali Dodi pulang ke Sukabumi, walau beberapa hari lalu balik lagi ke Bandung, dan begitulah seterusnya. Dodi termasuk anak muda yang cukup mapan, namun karena kekurangan fisiknya, Dodi merasa sulit mencari pasangan atau pacar. Sementara teman-temannya di kampung sudah banyak yang menikah. Nah pemirsa, pada suatu hari Dodi menerima undangan pernikahan dari temannya di kampung. Dodi pun pulang kampung untuk menghadiri pernikahan temannya. Singkat cerita, acara pernikahan temannya berlangsung dengan cukup meriah, disuguhi musik dangdut. Nah, saat itulah mata Dodi tertuju pada salah satu biduan yang paling cantik dari biduan-biduan lain. Beberapa saat kemudian Dodi dipanggil untuk naik ke panggung memberikan saweran. Dan saat itulah awal mula Dodi berkenalan dengan Sri yang sekarang menjadi istrinya. Di atas panggung Sri saling berbicara dengan Dodi dan akhirnya mereka pun bertukaran nomor HP. Dari perkenalan itu, Dodi dan Sri semakin hari semakin akrab, walau cuma lewat SMS dan teleponan. Sri tinggal di kampung sebelah dan Sri adalah seorang janda. Namun Dodi tidak mempedulikan semua itu, karena Sri menurut Dodi adalah wanita pertama yang mau menerima Dodi dengan segala kekurangannya. Dodi semakin berani mengungkapkan rasa cintanya sama Sri, walaupun Sri tidak pernah memberi jawaban yang pasti. Padahal Dodi tidak jarang mentransfer uang buat Sri.
Pada suatu hari, Dodi meminta Sri supaya berhenti jadi penyanyi dangdut. Dengan alasan Dodi cemburu kalau melihat Sri di panggung, didekati bahkan dipegang-pegang laki-laki hidung belang. Sri bersedia berhenti jadi penyanyi dangdut, namun dengan syarat Dodi harus memberi jatah bulanan buat biaya hidup Sri dan kedua orang tua Sri yang sudah tua, karena memang Sri adalah tulang punggung keluarganya. Walau berat, Dodi pun menyanggupinya, walaupun bebannya bertambah. Selang 1 bulan, Dodi mendengar kalau Sri masih tetap jadi penyanyi dangdut. Tiap Dodi menanyakan hal itu, Sri selalu berkata dengan alasan bahwa jatah bulanan dari Dodi tidak cukup untuk biaya hidupnya. Sri termasuk wanita yang glamor atau mewah, dan Sri adalah perokok yang hebat. Maka wajarlah uang berapapun tidak pernah cukup buat Sri. Nah, pemirsa, 1 tahun sudah hubungan mereka berjalan dan usia Dodi kini bertambah menjadi 21 tahun. Dan saat itulah Dodi berpikiran sudah cukup untuk berumah tangga dengan Sri. Pada suatu hari, Dodi pulang ke kampung untuk menemui Sri dan orang tuanya Sri. Lalu, singkat cerita, Dodi pun sampai ke rumah orang tuanya Sri dan membicarakan untuk secepatnya menikahi Sri. Orang tua Sri setuju, namun lagi-lagi Sri mengajukan syarat. Sri mau menikah dengan Dodi, namun dengan syarat ingin dibawakan barang-barang dan perhiasan yang mahal, dan Sri minta didatangkan artis inisial NM dan inisial D, di mana kedua artis tersebut cukup terkenal dengan bayaran yang cukup mahal waktu itu. Walau syaratnya cukup berat, namun Dodi menyanggupinya. Dan untuk semua biaya itu, terpaksa Dodi menjual sawah peninggalan orang tuanya. Singkat cerita, acara pernikahan pun digelar dengan sangat mewah dan meriah. 1 bulan setelah acara pernikahan, Dodi pun kembali beraktivitas, berangkat ke Bandung untuk membuka kembali toko sembako yang sudah 2 bulan ditutup. Sri tidak pernah mau kalau Dodi mengajaknya ke Bandung untuk sekedar bantu-bantu melayani pembeli. Sri malah memilih diam di kampung. Hari berganti dan bulan pun berlalu. Dodi mendengar kabar dari temannya kalau Sri sering jalan keluar dengan laki-laki yang bernama Rudi, salah satu pemain gitar di grup dangdutnya yang dulu. Namun Dodi tidak langsung percaya sebelum melihat dan menyaksikan dengan matanya sendiri. Hari berikutnya, kabar perselingkuhan Sri dengan Rudi datang dari kerabat Dodi sendiri. Saat itu Dodi benar-benar bingung, memikirkan toko sembako yang semakin hari semakin sepi karena terlalu banyak saingan, dan sekarang ditambah dengan problem perselingkuhan istrinya, dan Dodi pun pulang kampung untuk memastikan dan mempertanyakan langsung sama Sri. Sesampainya di rumah, Dodi pun mempertanyakan hal itu dengan sangat lemah lembut. Namun Sri malah marah-marah dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Dodi pun percaya. Namun, saat itu Dodi kaget melihat perhiasan yang dipakai Sri. Dodi masih ingat saat nikah, Dodi membawa kalung panjang dan cincin berlian yang cukup besar. Tapi yang dipakai Sri sekarang jadi kalung kecil dan cincin itu pun tidak ada. Dodi pun mempertanyakan
Sri hanya menjawab, kalung dan cincin itu hilang. Saat itulah Dodi mulai curiga sama Sri, karena Dodi pernah mendengar kabar dari kerabatnya melihat Sri dan Rudi berada di toko emas. Entah sedang apa. Sekarang Dodi merasa yakin kalau Sri dimanfaatkan oleh selingkuhannya yang bernama Rudi. Hari itu juga Dodi kembali ke Bandung dengan membawa rasa kecewa yang teramat dalam. Namun walau bagaimanapun, Sri adalah istrinya dan Dodi sangat mencintainya. Untuk menceraikan Sri mustahil, karena Dodi berpikir hanya Sri lah wanita yang mau menerima segala kekurangannya. Masalah Sri selingkuh, Dodi tidak sepenuhnya menyalahkan Sri. Karena seringnya ditinggalkan, maka Sri mencari kebahagiaan di tengah kesepian. Itu pikir Dodi. Beberapa hari kemudian, Dodi membuat keputusan menjual toko sembakonya dengan tujuan bikin usaha lain di kampung dan bisa bersama-sama terus dengan Sri. Mudah-mudahan Sri pun akan berubah menjadi istri yang soleha. Setelah di kampung, berbagai macam usaha sudah Dodi coba, namun selalu gagal dan gagal. Dari mulai menjual makanan sampai jualan barang-barang elektronik, semuanya kandas dan malah menghabiskan modal. Segala upaya sudah Dodi lakukan dan hasilnya hanya membawa Dodi pada keterpurukan. Akhirnya Dodi pun sudah tidak punya apa-apa lagi selain rumah tempatnya berlindung. Di saat Dodi jatuh dalam keterpurukan, Sri pun minta cerai dengan alasan sudah tidak kuat lagi hidup dalam kemiskinan. Akhirnya Sri pun pulang ke rumah orang tuanya. Lengkaplah sudah penderitaan Dodi saat itu. Tapi Dodi tidak putus asa, terus membujuk Sri untuk kembali ke rumahnya. Kali ini lagi-lagi Sri mengajukan syarat. Sri mau kembali ke rumahnya kalau Dodi sudah punya pekerjaan. Lalu, entah ide dan setan apa yang merasuki pikiran Sri waktu itu, sehingga menyuruh Dodi untuk mencari kekayaan yang instan dengan cara pesugihan. Dodi sangat kaget dan terus beristighfar mendengar apa yang diucapkan Sri. Dan Sri mengancam kalau Dodi tidak melakukan itu, Sri akan menikah dengan laki-laki lain yang hidupnya lebih mapan. Padahal laki-laki manapun sudah tahu akan keburukan sifat Sri. Bahkan Rudi pun mantan selingkuhannya dulu sudah meninggalkan Sri dan memilih menikah dengan wanita lain. Dodi pun pulang ke rumahnya dengan sejuta pertanyaan. Apa yang harus dilakukan? Perang batin pun terjadi. Jika menuruti keinginan Sri, itu adalah dosa yang sangat besar. Namun jika tak menuruti keinginan Sri, Dodi harus siap ditinggalkan oleh Sri. Hampir sebulan Dodi mempertimbangkan hal itu, dan Dodi benar-benar tidak sanggup kalau harus berpisah dengan Sri. Akhirnya Dodi pun kembali ke rumah orang tua Sri dan menyanggupi apa yang diminta Sri, yaitu melakukan pesugihan. Dan Sri pun kembali ke rumah Dodi. Beberapa hari kemudian, Dodi dan Sri pun secara diam-diam mencari tahu di mana tempatnya pesugihan.
Sampai pada akhirnya kenalan Sri memberitahu tempat segala macam pesugihan. Pada akhirnya Dodi dan Sri sepakat untuk melakukan pesugihan yang tanpa tumba, yaitu pesugihan tuyul atau memelihara tuyul. Beberapa hari kemudian Dodi pun berangkat ke tempat pesugihan tuyul dengan membawa uang dari hasil menjual perhiasan Sri yang masih tersisa, karena Dodi berniat untuk membeli tuyul 2 sekaligus. Singkat cerita, sampailah Dodi ke tempat pesugihan tuyul itu. Lalu ritual pun dilakukan dan dituntun oleh juru kunci pesugihan tuyul tersebut. Ritual pemanggilan tuyul dan pembelian tuyul pun berhasil. Sambil menyerahkan bungkusan berupa 2 batu hitam yang berbentuk boneka kecil, si dukun pun memerintahkan Dodi untuk selalu menyediakan sesajen dan mainan di rumahnya. Dan yang lebih penting lagi, istrimu harus siap memberi makan tuyul peliharaanmu, ucap si dukun menegaskan. Menurut Dodi, semua syarat bukan hal yang berat, termasuk memberi makan si tuyul. Dan sampai pada akhirnya Dodi pun pulang menuju rumahnya. Singkat cerita, waktu pun berjalan, dan 11 bulan kemudian kehidupan Dodi dan Sri mulai ada perubahan. Dodi menjalankan bisnis barunya, yaitu membuka bengkel sepeda motor. Dan Sri setiap hari berkeliling kampung, berkeliling desa untuk mencari nasabah bagi yang membutuhkan uang pinjaman. Saat itu Sri menjadi seorang rentenir. Perubahan perekonomian mereka berjalan dengan pesat. Namun, setiap malam Dodi harus tetap menyediakan sesajen dan berbagai macam permainan anak-anak. Dan Sri harus pasrah jika setiap malam harus menyusui kedua tuyulnya. Walau kadang rasa sakit di payudaranya saat tuyul-tuyul itu menghisap darahnya dan bukan menghisap air susunya. Setelah itu, Sri selalu merasakan lemas di sekujur tubuhnya. Namun, walau bagaimanapun, Sri tetap tidak menghiraukannya, karena semakin tubuhnya lemas, maka semakin banyaklah uang yang didapat. Dan kini mereka pun tergolong orang yang cukup kaya di kampungnya. Beberapa bulan kemudian, Sri mulai kembali ke sifat aslinya, yaitu selingkuh dengan laki-laki lain yang usianya jauh lebih muda di bawah Sri, yang bernama Dani. Dan rumah Dani tidak jauh dari rumah orang tua Sri. Awalnya Dodi mengira kalau si Dani itu hanya ojek biasa yang selalu mengantar Sri menagih uang ke nasabah-nasabahnya. Ternyata usut punya usut, si Dani itu adalah memang benar selingkuhan istrinya. Dan motor yang selalu dipakai si Dani adalah pemberian dari Sri. Untuk kali ini Dodi tidak bisa bertindak apa-apa. Dodi hanya pasrah, karena Dodi yakin
setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya sendiri. Dodi hanya menyibukkan diri di bengkel miliknya bersama karyawan-karyawannya. Dodi pun sudah tidak peduli dengan gosip-gosip miring tentang perselingkuhan istrinya. Karena Dodi menyadari sejinak-jinaknya binatang yang kita pelihara suatu saat pasti akan mencelakai kita juga. Itulah yang ada di pikiran Dodi. Makanya Dodi bersikap masa bodoh. Yang terpenting Sri masih bisa pulang ke rumah dan bersedia menyusui tuyul peliharaannya. 2 bulan kemudian, Dodi mendapatkan hal yang paling menyakitkan saat Sri mengatakan kalau dirinya hamil. Dodi sangat terkejut dan sangat kaget mendengar pengakuan Sri. Karena sudah hampir 3 bulan, Dodi tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Karena Sri selalu menolak dan mengatakan kalau dia sudah tidak ada hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Namun pada kenyataannya, sekarang Sri hamil. Saat Dodi menanyakan hal itu, "Anak siapa yang ada dalam kandunganmu, Sri?" Sri hanya menangis dan memohon sama Dodi agar Dodi mau menutupi aibnya dan mengakui pada semua orang bahwa bayi yang ada dalam kandungan Sri adalah anaknya Dodi. Dengan rasa terpaksa dan harus menelan kepahitan, Dodi pun menyanggupinya. Beberapa bulan kemudian, acara 7 bulanan pun digelar dengan mengadakan pengajian. Ucapan selamat pun bergantian dari para tamu yang datang, karena sebentar lagi Dodi akan menjadi seorang ayah. Dodi hanya berusaha tersenyum, walau dalam hatinya cukup menyakitkan. Sehari setelah 7 bulanan, setiap jam 12 malam, Sri siap-siap untuk menyusui kedua anak setannya, yaitu tuyul. Malam itu Sri merasakan sangat mencekam, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Rasa sakit yang dirasakan Sri saat 2 setan itu menghisap payudaranya lebih sakit dari malam-malam biasanya. Sri hanya bisa pasrah tanpa bisa menolak ataupun berontak, karena Sri masih membutuhkan uang yang banyak untuk kelangsungan hidupnya, karena sebentar lagi Sri akan punya anak. Dalam ketidakberdayaan karena rasa lemas dan rasa sakit yang sangat luar biasa, Sri masih bisa merasakan saat satu dari anak setan itu mulai memaksa masuk ke dalam lubang rahimnya. Sri hanya bisa menjerit dalam hati tanpa bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya Sri pun tidak ingat apa-apa lagi. Sementara Dodi yang ada di kamarnya mendengar rintihan Sri, namun Dodi sudah menganggap itu hal yang biasa setiap ritual menyusui 2 tuyul peliharaannya, dan Dodi pun meneruskan tidurnya. Keesokan harinya, Dodi dibangunkan oleh Sri, dan Sri menceritakan tentang kejadian semalam. Dodi pun menjelaskan kalau kejadian itu adalah resiko bagi siapapun yang memelihara tuyul. Lalu Sri pun menenangkan dirinya sendiri, semoga saja kejadian semalam hanyalah bayangan semata. Hari demi hari Sri merasakan tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat dan lusuh.
Kecantikannya berubah drastis dengan keriput yang semakin hari semakin terlihat. Di hari berikutnya, Sri mengalami pendarahan yang sangat hebat. Akhirnya, Sri pun dilarikan ke rumah sakit menjalani perawatan. Dan pihak rumah sakit mengabarkan kalau bayi yang ada di dalam kandungan Sri harus segera diangkat karena bayi itu sudah meninggal. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Dodi menyuruh pihak rumah sakit segera mengangkat bayi itu dengan cara operasi. Singkat cerita, proses operasi pun berjalan dengan lancar. Dan bayi yang ada di dalam kandungan Sri pun berhasil diangkat dengan sekujur tubuhnya yang sudah lebam-lebam dan membiru. Hampir 2 minggu, Sri menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit tersebut. Lalu, pihak rumah sakit menyarankan supaya Sri dibawa pulang dan melakukan rawat jalan. Akhirnya Sri pun dibawa pulang, namun hari demi hari kesehatan Sri tidak juga kunjung membaik, malah semakin memburuk. Dan Sri pun kembali dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Segala cara sudah diupayakan, namun keadaan Sri tidak ada perubahan. Pihak rumah sakit pun seolah tidak mampu dan angkat tangan dengan penyakit yang ada di dalam tubuh Sri. Lagi-lagi Sri pun dibawa pulang. Berbagai macam cara pun dilakukan untuk mengobati Sri. Dari mulai pengobatan alternatif, ke tabib, sampai ke orang pintar. Namun tak ada satupun yang berhasil memulihkan kondisi kesehatan Sri. Dodi pun mulai merasa bingung dengan musibah yang sedang dihadapinya. Dan anehnya lagi, kedua tuyul peliharaannya pun sudah tidak menjalankan tugasnya lagi, alias tidak menghasilkan uang. Bahkan kedua tuyul itu sudah jarang terlihat, walau kadang-kadang dua tuyul itu datang mendekati Sri yang sedang tergorek lemas di tempat tidur. Si tuyul itu hanya tertawa cekikikan, dan setelah itu mereka pun pergi, entah kemana. Semakin hari kondisi perekonomian Dodi pun semakin menipis. Bahkan bengkel miliknya pun sudah terjual dan pindah ke tangan orang lain. Beberapa hari kemudian, Dodi punya inisiatif untuk datang ke dukun pesugihan tuyul itu untuk mempertanyakan keberadaan kedua tuyul tersebut. Singkat cerita, si dukun berkata, tuyul-tuyulmu sudah menggat karena tidak diberi makan. Itu yang diucapkan dukun tersebut. Dodi pun mengerti dengan apa yang dikatakan si dukun itu. Lalu Dodi menceritakan kondisi istrinya sekarang yang sedang sakit dan tidak mungkin bisa memberi makan atau menyusui kedua tuyulnya. Si dukun hanya tersenyum lalu berkata, Istrimu sudah menunggu di sana, kata si dukun sambil menunjuk ke arah bukit tempat Dodi melakukan ritual dulu. Lalu Dodi bertanya lagi, istriku menunggu siapa, Ki? Lalu si dukun pun menjawab, menunggu suaminya. Sontak Dodi kaget mendengar apa yang diucapkan si dukun yang penuh teka-teki itu. Dodi tidak begitu mengerti dengan semua yang diucapkan si dukun itu. 2 minggu kemudian,
harapan pun mulai muncul karena Sri sudah mulai bisa berjalan meskipun pelan-pelan. Dodi pun merasa bahagia dengan kondisi Sri sekarang. Dodi berharap mudah-mudahan Sri semakin membaik dan sehat kembali seperti semula, supaya bisa menarik kembali dan memberi makan si tuyul-tuyul peliharaannya. Pada suatu sore sekitar jam 4, Sri minta diantar untuk bermalam di rumah orang tuanya. Awalnya Dodi melarang Sri karena kondisi Sri yang masih lemah. Namun Sri memaksa dan akhirnya Dodi pun mengantarkan Sri jalan kaki sambil menggandeng tubuh Sri. Mereka pun berjalan dengan perlahan. Di perjalanan, Sri tiba-tiba bertanya, "Kang Dodi, boleh nggak kalau Sri pergi dengan Dani?" Dodi kaget dengan pertanyaan ngelanturnya Sri. Sekedar untuk menyenangkan hati Sri, Dodi pun menjawab, "Asal kamu sembuh, asal kamu sehat, mau apapun dengan Dani silahkan," ucap Dodi sambil tersenyum. Sri pun hanya tersenyum dengan matanya yang seolah-olah menerawang jauh. Singkat cerita, sampailah Sri ke rumah orang tuanya. Lalu, Dodi pun kembali ke rumahnya meninggalkan Sri yang sedang berkumpul dengan orang tua dan kerabat-kerabatnya Sri. Malam pun datang. Tapi anehnya, malam itu Dodi tidak bisa tidur. Dodi merasakan malam itu terasa sangat mencekam. Tepat jam 12 malam, Dodi mendengar suara cekikikan dari ruangan tempat tuyul-tuyulnya bermain. Dodi sedikit lega karena Dodi mengenali suara cekikikan itu, dan Dodi berpikir kalau kedua tuyulnya sudah kembali. Namun saat Dodi membuka ruangan itu, suara cekikikan pun hilang, entah kemana. Lalu, Dodi pun kembali ke kamarnya. Dan tiba-tiba Dodi kembali dikejutkan dengan suara pintu depan yang diketuk. Dan lagi-lagi, Dodi mendengar suara Sri. "Kang Dodi, aku pulang duluan ya." Dodi pun bergegas ke pintu depan, karena Dodi menganggap Sri pulang dari rumah orang tuanya dan tidak jadi menginap. Dan saat membukakan pintu, Dodi kembali kaget, karena tidak ada siapa-siapa di luar. Dodi merasakan kejanggalan. "Ada apa ini?" tanya Dodi di dalam hatinya. Dodi pun kembali masuk ke kamarnya untuk memaksakan tidur. Singkat cerita, jam 5 subuh, Dodi dikagetkan dengan ketukan pintu dan panggilan orang-orang yang berada di luar. Dodi pun bangun dan bergegas keluar. Ternyata di luar ada beberapa orang membawa kabar buruk. Mereka mengatakan kalau Sri meninggal gantung diri di belakang rumah orang tuanya, di dahan pohon mangga. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka mengatakan bukan cuma Sri yang gantung diri, tapi Dani pun gantung diri di sebelah Sri. Dodi benar-benar shock mendengar kejadian itu. Akhirnya, Dodi pun pingsan, tidak ingat apa-apa lagi. Dengan kejadian itu, Dodi menyalahkan dirinya sendiri yang telah bersekutu dengan iblis, sehingga 3 nyawa sudah hilang. Peristiwa gantung dirinya Sri dan Dani tidak masuk akal, karena tidak mungkin mereka melakukan hal itu kalau bukan dari perbuatan iblis jahanam.
Nah pemirsa, itulah ceritanya. Setelah kejadian itu, Dodi menghabiskan waktunya di salah satu pondok pesantren di Sukabumi. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah carilah istri atau suami yang soleh dan beriman. Karena istri atau suami yang soleh dan beriman akan membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi di kisah nyata berikutnya, masih di Ekstradisi Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.